MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Menjalani isolasi mandiri. Pemerintah pusat apa yang akan dilakukan penanganan dan seperti apa Pak? Ya, kunjungan saya tadi untuk melihat praktek lapangan tentang pelaksanaan isolasi mandiri, karantina keluarga, dan PPKM berskala mikro. Tadi saya melihat penanganannya bagaimana di tingkat rumah tangga, dan saya lihat sudah sangat bagus, terutama keterlibatan masyarakat, mulai dari camat, RT RW, kemudian kepala desa, kapolsek, semua terlibat langsung. Masyarakat juga saling bahu membahu mensupport, semua kebutuhan sehari-hari dibantu oleh masyarakat, gitu ya. Tidak hanya tergantung kepada bantuan pemerintah, dan inilah yang penting, itulah hakikat gotong royong itu. Jadi saya senang sekali tadi melihat dua kasus, yaitu keluarga yang ada terdampak atau terjangkit COVID, dan kemudian masyarakat dan bersama pemerintah setempat langsung melakukan tindakan-tindakan konkret. Kalau itu semua seluruh Indonesia dilakukan, saya yakin COVID-19 bisa segera kita tundukkan. Karena memang kuncinya adalah di level mikro itu, level yang paling kecil itu. Nah, hari ini saya berkunjung juga di desa Cidahu bersama Pak Kepala BKKBN. Sama, ini saya ingin melihat pelaksanaan koordinasi lapangan yang di level yang paling bawah, yaitu di desa Cidahu ini. Tadi kita kumpulkan para pendamping, kemudian juga petugas PLKB, dari kepala desa dan perangkat desa, ibu-ibu PKK, seperti apa penanganan stunting di tingkat yang paling bawah, koordinasinya seperti apa, masalahnya apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, ternyata dana desanya belum turun, tetapi walaupun dana desa belum turun, tapi semuanya bisa ditangani melalui dana kepala desa. Artinya dana patungan dari desa, ya nanti hitungannya belakangan lah setelah dana desa sudah turun. Artinya apa? Kita jangan menyerah kalau ada masalah yang tidak di luar perencanaan kita. Kita harus berupaya untuk menangannya dengan baik demi kebaikan masyarakat kita yang ada. Jadi tadi ini di sini ada angka stuntingnya termasuk kecamatan Cidahu ini paling rendah, cukup rendah, yaitu hanya 3,6%, 3,16%. Jadi sudah sangat bagus. Walaupun demikian bukan berarti kemudian yang sisanya boleh diabaikan. Karena itu tadi kita undang semua di sini, bagaimana penanganannya. Tadi misalnya untuk berat badan masih sangat jauh di beberapa orang, dari 13 kilo masih dikurang kira-kira 5 kilo. Ini berarti perlu kerja keras, karena kita tahu bahwa stunting ini sekarang menjadi prioritas pemerintah untuk kita turunkan besar-besaran, melalui nanti akan penanggung jawab utamanya dari Kepala BKKBN. Saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya Pak, stunting menjadi program yang paling disoroti oleh pemerintah. Penanganan konkret Pak untuk tadi beberapa masyarakat sudah mengeluhkan ataupun ada kendala Pak. Seperti apa? Konkret maksudnya ya tadi yang penanganannya sudah bagus. Jadi kan ada setiap ada tim, ketika masih dalam kehamilan sudah dikontrol oleh bidan di bawah koordinasi Puskesmas. Kemudian nanti ketika lahir selalu ditimbang, kemudian juga dapat bantuan PRT, namanya panganan tambahan untuk bayi. Kemudian untuk mereka yang bekerja juga harus bekerja sama dengan pabrik dan perusahaan yang mempekerjakan agar diberi kesempatan untuk cuti. Untuk nanti tadi juga sudah beberapa pabrik di sini sudah menyiapkan tempat untuk laktasi, untuk ibu menyusui. Ya, kemudian itu masih ada beberapa pabrik tadi dilaporkan Pak Camat kalau belum melaksanakan. Nah itu tadi juga sudah kita koordinasikan bagaimana cara menanganinya. Tadi Pak Kapolsek akan bersama-sama nanti dengan pihak bidan, dengan pihak relawan untuk memastikan pabrik yang belum melaksanakan itu. Ya Pak, ada nggak Pak kalau ini Pak
seandainya perusahaan itu tidak mematuhi apa yang disesuaikan dengan Pak tadi Bapak, atau unsur semacam tindakannya Pak, kalau tidak perusahaan itu tidak menyediakan alat untuk aksi itu Pak? Ya kita upayakan semuanya harus mematuhi. Jadi kalau sekarang belum patuh ya paling tindakannya peringatan. Kita usahakan jangan ada sanksi lah. Artinya sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan. Ya, kita sadarkanlah bahwa ini penting dan ini dia harus mematuhi kewajiban karena itu adalah termasuk hak karyawan ya. Ya. Pak, untuk PPKM Mikro sebetulnya faktor apa sih Pak yang paling menentukan keberhasilan dari Pokoknya COVID ini harus kita tangani secara serempak itu dua hal, yaitu PP 3M, ya 3M dan 3T. Kalau salah satu saja kendor, itu kita tidak akan bisa mengalahkannya. Karena itu 3T dan 3M ini harus sama. Pakai masker, jaga jarak. Kalau gerombol sementara nggak boleh terus-terusan. Kemudian harus cuci tangan. Tapi di sini harus ada tracing, testing dan treatment. Dan di sini tadi kunjungan saya itu sudah tergambar dengan baik di Sukabumi. Tadi beberapa kasus 2 keluarga tadi itu sudah tracing, kemudian yang sudah dipisahkan siapa yang positif, siapa yang negatif, kemudian dites. Nanti kalau ketemu diangkut keluar kalau memang ada yang positif dan sudah bermasalah. Tadi kan sudah ada seorang ayah yang sudah diambil dari keluarga itu, sudah dirawat, sementara yang lain isolasi atau karantina di dalam keluarga itu. Dan selama dalam keluarga menjadi tanggungan desa dengan segala upaya dan juga secara gotong royong ditanggung oleh masyarakat. Saya tadi juga kenapa datang langsung mendekat dengan pihak yang diduga terinfeksi untuk meyakinkan kepada masyarakat, mereka jangan dijauhi. Membuat jarak iya, tapi jangan dijauhi. Ya. Karena kalau semakin dijauhi, nanti dia semakin terisolasi, semakin tertekan, bukan sembuh COVID-nya, karena stres itu menjadi pemicu COVID. Karena itu kita jangan takut dengan mereka yang kena COVID, jangan dijauhi, tetapi bikin jarak yang wajar supaya jangan sampai tertular. Itu aja. Jangan sampai kemudian mau lewat depan rumahnya aja takut misalnya. Ini saya kira terlalu diserem-seremkan yang itu membuat COVID semakin galak itu. Karena itu kita datangi asal proporsional, diajak ngomong baik-baik tapi tetap berjarak sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh lebih dari 4 meter, tidak boleh kurang dari 4 meter, saya kira insya Allah aman. Dan jangan lama-lama, seperlunya, itu saya kira. Jadi masyarakat sekali lagi, jangan kemudian menjauhi mereka yang terjangkit COVID. Karena semakin kita jauhi, dia akan terisolasi, membagian tertekan, kemudian menjadi pemicu penularan, banyak penyebarannya semakin besar. Ya, terima kasih.